Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Matan Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun fi a'dharis salati. Fasal ini menerangkan tentang uzur-uzur salat. A'dharus salati itsnan. Adapun uzur-uzur salat itu ada dua. Yang pertama adalah an-naum, tidur, kemudian yang kedua adalah lupa. Jadi tidur itu bisa menjadi uzur seorang tidak bisa sholat, atau lupa itu menjadi uzur untuk seorang tidak bisa melaksanakan sholat. Tapi yang dimaksud lupa di sini adalah lupa yang disebabkan hal-hal yang mubah. Jadi kalau misalkan dia lupa karena melakukan hal maksiat, maka itu bukan uzur sholat. Qala al-musannifu faslun fi syurutis shalah. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat sholat. Syurutus sholati thamaniyatun. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Taharatul hadatsain. Yang pertama adalah suci dari dua hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Wa taharatu 'ain najasati fi thawbi wal badani wal makan. Dan kemudian juga suci dari najis baik di dalam pakaian, badan ataupun tempat. Jadi semuanya itu harus suci. Wa satrul aurah, dan juga di antara syarat salat adalah menutupi aurat. Wastiqbalul qiblati, dan juga harus menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan harus masuk waktu. Jadi kalau ada orang salat sebelum tiba waktunya, maka salatnya itu akan menjadi salat sunat. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan harus mengetahui akan wajibnya salat tersebut. Ketika seorang itu melaksanakan salat 5 waktu, jadi dia mengetahui bahwasanya salat itu wajib. Jadi kalau dia melakukan salat tapi dirinya itu tidak yakin akan kewajiban dari salat tersebut, maka salatnya itu batal, tidak sah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah, dan juga harus tidak meyakini satu kewajiban dari kewajiban sholat itu diyakini sunnah. Jadi misalkan seperti berdiri ketika sholat itu merupakan kewajiban, maka kalau berdiri ketika sholat itu diyakini adalah kesunahan, maka tidak sah. Wajtinabul mubtilat, di antara syarat sahnya sholat itu harus menjauhi dari hal-hal yang membatalkan sholat. Al-ahdas, pembagian hadas. Al-ahdas itsnan. Adapun pembagian hadas itu ada 2, asghar wa akbar. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang itu mengambil wudu. Wal akbar, dan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang itu mandi besar. Al-aurat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan aurat. Yang dimaksud aurat di sini adalah hal yang harus bagian yang harus ditutupi seseorang. Al-auratu arba'ah. Aurat itu ada 4 macam. Auratur rajuli mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrati war rukbah. Aurat seorang laki-laki secara mutlak dan perempuan ketika sholat itu ma baina surrati war rukbah. Jadi laki-laki yang melakukan sholat dan juga perempuan budak ketika sholat, maka auratnya antara pusar dan lutut. Jadi itu yang harus ditutupi. Ini pemahaman aurah di sini. Wa auratul hurrati fi shalah. Adapun aurat perempuan yang merdeka ketika sholat adalah jami'u badaniha.
ya semua badannya, ma siwal wajhi wal kaffain, selain muka dan telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanibi jami'ul badan. Adapun aurat perempuan merdeka dan juga budak untuk orang laki-laki yang lain bukan mahramnya, maka auratnya itu semua badan. Wa 'inda maharimihima wan nisa ma baina surrati war rukbah. Dan perempuan untuk mahramnya sendiri dan juga untuk perempuan-perempuan yang lain, maka auratnya adalah baina surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Faslun fi arkanus shalah. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun salat. Arkanus salati sab'ata asyarah. Rukun salat itu ada 17. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama itu harus niat. Yang kedua, ats-tsani takbiratul ihram, harus takbiratul ihram. Ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fard, harus berdiri bagi yang mampu berdiri. Orang melaksanakan sholat itu harus berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam ruku', artinya berdiam sejenak, diperkirakan dengan pembacaan subhanallah. As-sabi'u al-i'tidal. Kemudian bagian yang rukun yang ketujuh adalah i'tidal, berdiri setelah melakukan ruku'. As-saminu at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam i'tidal. At-tasi'u yang ke-9 as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Kemudian rukun yang ke-10 al-ashiru at-tuma'ninatu fihi, harus tuma'ninah dalam sujud. Al-hadiya ashar, rukun yang ke-11 adalah al-julusu bainas sajdataini, harus duduk di antara dua sujud. Itu merupakan juga rukun. Ats-tsani asyara at-tuma'ninatu fihi, harus tuma'ninah dalam duduk tadi. Jadi harus diam sejenak. Ats-tsalisa asyar, bagian yang ke-13, rukun yang ke-13 adalah at-tasyahhudul akhir, tasyahud yang terakhir. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, rukun yang ke-14 harus duduk ketika tasyahud akhir. Jadi tidak boleh tasyahud akhir itu dilakukan dalam keadaan berdiri, tidak boleh. Al-khamisa asyar, rukun yang ke-15 adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, itu membaca sholawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud. As-sadisa asyara, kemudian rukun yang ke-16 adalah as-salam, mengucapkan salam. As-sabi'a asyarah at-tartib, itu harus tartib. Jadi harus dimulai dari takbiratul ihram, qiyam, Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan seterusnya. Jadi harus tartib. Tidak boleh ada satu rukun yang dikedepankan dari yang lain, dimana bukan hanya untuk dikedepankan. Faslun fi niyatis shalah. Fasal ini menerangkan tentang niat salat. An-niyatu 3 darajat. Bagian niat itu ada 3 tingkatan. Jadi dengan perbedaan salat yang kita laksanakan, maka niatnya juga akan berbeda. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyah. Apabila salat yang kita lakukan itu merupakan salat wajib, maka yang wajib diniatkan itu ada 3. Yang pertama qasdul fi'l, harus berniat melakukan apa yang akan kita lakukan. Berarti usolli, saya sholat. Jadi niat saya sholat. Wa ta'yin, kemudian yang kedua harus menentukan apakah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini namanya ta'yin. Wal fardiyah, dan harus diniatkan wajib. Saya sholat, wajibnya zuhur. Saya sholat nih, qasdul fi'l, saya sholat. Wajibnya zuhur, saya sholat, wajibnya zuhur, wajibnya asar, ila akhirih. Jadi 3 itu yang wajib ketika sholatnya sholat wajib. Wa in kanat nafilatan muaqqatah, apabila sholatnya itu merupakan sholat sunat tapi muaqqatah yang mempunyai waktu.
ada sholat sunat yang ada waktunya, ada sholat sunat tidak ada waktunya. Kalau yang ada waktunya seperti karatibah, seperti sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu sholat sunat yang ada waktunya. Au dzata sabab, atau yang ada sebabnya, baik itu sebab mutaqaddim au muqarin au mutaakhir, wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Maka yang wajib itu dua. Qasdul fi'l, niat untuk sholat, kemudian ditentukan sholatnya. Usolli qabliyatadz zuhr misalkan, usolli ba'diyatadz zuhr. Nah, atau duha. Duha itu termasuk sholat sunat yang punya waktu. Usolli duha, itu yang wajib. Usolli ad-duha Allah. Jadi ketika kita takbir, kita timbulkan niat usolli dan juga sholat apa yang kita akan laksanakan. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, apabila sholat sunatnya itu merupakan sholat sunat mutlak, artinya tidak ada waktu, wajib qasdul fi'l, maka cukup niat sholat saja. Niat saya sholat itu sudah cukup, ya. Niat sholat itu sudah cukup. Al-fi'l yang dimaksud qasdul fi'l adalah usolli, saya sholat. Yang dimaksud ta'yin adalah zuhran au asar, saya sholat duhur, saya sholat asar, saya sholat maghrib. Wal fardiyah fardhan, wajib duhur, wajib asar gitu. Faslun fi syuruti takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa saja syarat-syarat takbiratul ihram agar takbiratul ihram kita itu bisa benar dan sah? Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Antaqa halatal qiyami fil fard. Takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Jadi tidak boleh dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk kemudian dia berdiri, tidak bisa. Jadi takbiratul ihram harus dilakukan di saat dia berdiri. Wa antakuna bil arabiyyah, harus menggunakan bahasa Arab. Jadi harus menggunakan Allahu Akbar. Tidak boleh Allah Maha Besar, gitu. Tidak boleh. Harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa antakuna bilafdzil jalalah. Lafaz jalalah itu lafaz Allah, itu lafaz jalalah. Jadi lafaz takbir harus menggunakan lafzul jalalah, Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan Asmaul Husna yang lain seperti Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Walaupun secara arti itu tidak jadi masalah, ya, semuanya itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam takbir, karena ini tiba pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti apa yang saya lakukan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika takbir melafadzkan Allahu Akbar. Wa bilafzi akbar, dan syarat selanjutnya itu harus menggunakan lafadz akbar, ya, harus menggunakan lafadz akbar, tidak boleh diganti dengan yang lain walaupun seakan-akan satu makna. Tidak bisa menggunakan Allahu A'zam, ya, Allahu A'zam misalkan, Allahu Akram, walaupun secara arti tidak jadi masalah, ya. Jadi harus menggunakan lafadz akbar. Wa tartib, dan juga harus tartib, ya, Allahu Akbar. Maka tidak boleh tidak tartib, Allahu Akbarnya nanti, nggak boleh. Jadi harus tartib Allahu Akbar. Tidak boleh juga dibalik, Akbar Allah, nggak bisa. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan tidak boleh dipanjangkan hamzah jalalahnya, hamzah Allahnya. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, itu jadi istifham, pertanyaan nanti. Wa adamu maddil ba'i akbar, wa adamu maddi ba'i akbar, dan juga tidak memanjangkan ba yang ada di akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Wa alla yushaddidal ba, dan tidak boleh juga mentasydidkan ba. Allahu Akbar misalkan, Allahu Akbar, tidak boleh. Wa alla yazida wawan sakinah au mutaharrikah. Tidak boleh Allahu Akbar au mutaharrikah, atau yang berharakat Allahu Akbar atau wa Allahu Akbar. Mutaharrikah bainal kalimataini. Jadi tidak boleh Allahu Akbar ataupun yang berharokat Allahu Akbar, gak boleh.
Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah, dan tidak boleh juga menambahkan waw sebelum lafaz jalalah. Tidak boleh. Wa Allahu akbar. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilah wala qasira. Dan juga tidak boleh diam, baik itu diam lama ataupun diam sebentar antara dua kalimat Allah dan akbar. Jadi tidak boleh Allah akbar. Tidak boleh, ya. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufihi, dan harus mendengarkan memperdengarkan lafaz takbir tersebut semua huruf-hurufnya pada dirinya sendiri. Jadi cukup didengarkan untuk dirinya sendiri. Allahu akbar. Jadi tidak boleh hanya dilafadzkan di mulut saja tapi tidak terdengarkan oleh dirinya sendiri, enggak boleh, ya. Wa dukhulul waqti fil muaqqat. Dan juga syarat takbiratul ihram itu harus masuk waktu apabila sholatnya itu mempunyai waktu, seperti sholat wajib ataupun sholat sunnat muakkad. Wa iqa'uha halal istiqbal, dan takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi tidak boleh bertakbiratul ihram tapi dia tidak menghadap kiblat. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan juga harus tidak salah dalam melafadzkan huruf-huruf dari takbiratul ihram. Jadi huruf-hurufnya itu betul-betul huruf-huruf yang sesuai dengan makhrajnya. Tidak salah dalam pelafalan lafaz takbir. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ini untuk yang salat berjamaah, ya. Ini kitab Safinatun Najah matan. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Jadi takbiratul ma'mum itu harus lebih akhir dari takbirnya imam. Jadi biarkan imam bertakbir terlebih dahulu baru makmum itu bertakbir. Jadi tidak boleh takbir makmum itu mendahului takbirnya imam. Jadi kalau misalkan makmumnya bertakbiratul ihram sedangkan imamnya belum bertakbir, maka tidak boleh, ya, tidak sah. Faslun fi syurutil Fatihah. Setelah kita membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram, sekarang kita akan membahas syarat-syarat pembacaan surah Al-Fatihah, karena pembacaan surah Al-Fatihah ini merupakan bagian dari rukun salat. Syurutul Fatihah asyarah. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama itu harus tartib, ya, harus tartib. Ya, dimulai dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Harus berurutan sesuai dengan tartib yang ada di mushaf. Wal muwalah, harus cepat. Nah, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain itu harus digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ila akhirih. Jadi tidak boleh dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya nanti. Nah, enggak boleh. Harus betul-betul nyambung, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini yang maksud dengan muwalah. Wa mura'atu hurufiha, dan juga syarat dari Al-Fatihah itu harus menjaga huruf-huruf yang ada di surah Al-Fatihah, tidak boleh diganti dengan huruf yang lain. Ihdinas sirata misalkan, tidak boleh diganti dengan ta. Ihdinas siratal, tidak boleh. Wa mura'atu tasydidatiha, harus juga menjaga tasydid yang ada di surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada tasydid harus diperjelas. Ihdinas, harus jelas. Al-mustaqim, harus jelas semuanya. Tasydid alladzina waladdallin, harus jelas tasydid yang ada di surah Al-Fatihah. Wa alla yaskuta saktatan tawilah wala qasirah yaqsidu biha qad al-qiraah, dan harus tidak diam yang lama ataupun sebentar, di mana diamnya tersebut dia bertujuan untuk memutus bacaan Al-Fatihah.
Jadi ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalkan, dia berhenti. Tujuannya kenapa? Untuk berhenti membaca misalkan. Nah, kalau tujuannya dari berhenti tersebut adalah berhenti untuk membaca, tidak akan meneruskan lagi, maka harus diulang lagi karena tidak sah baca Al-Fatihahnya, harus diulang lagi. Wa qira'atu kulli ayatin wa qira'atu kulli ayatiha, dan syarat pembacaan Al-Fatihah ketika sholat itu harus semua ayatnya harus dibaca dari bismillah sampai waladhdallin, harus dibaca semuanya. Maka tidak boleh pas nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung ruku, nggak bisa ya, harus dibaca semuanya. Wa minhal basmalah, di antara ayat dari Al-Fatihah adalah Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan ayat dari Al-Fatihah seperti yang dikatakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa 'adamul lahnil mukhil bil makna, dan harus tidak merusak makna yang ada di Al-Fatihah. Ya, seperti lafaz iyyaka, itu kan iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tidak boleh tasydidnya itu dihilangkan. Iyyaka misalkan, itu kan bisa merubah makna. Ya. Siratal ladzina an'amta, yang telah engkau atau jalan yang telah engkau ya Allah beri kenikmatan. Tidak boleh dirubah menjadi an'amtu. Nah, kalau dirubah menjadi an'amtu, yang saya beri kenikmatan, berarti seakan-akan saya yang beri kenikmatan, bukan engkau ya Allah. Jadi akan merubah makna. Maka tidak boleh. Wa an takuna halatal qiyami fil fard, dan juga pembacaan surah Al-Fatihah itu harus dilakukan saat berdiri, ya, harus dibaca saat berdiri ketika sholatnya itu sholat wajib, ya, ketika sholatnya itu sholat wajib harus dibaca dalam keadaan berdiri, ya, tentunya ini bagi yang mampu untuk berdiri. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, dan harus ketika orang itu membaca Al-Fatihah harus memperdengarkan pembacaan Al-Fatihah tadi pada dirinya. Jadi tidak wajib diperdengarkan pada orang lain, cukup diperdengarkan untuk diri sendiri, ya. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, dan harus tidak ada zikir yang lain yang ada di antara ayat-ayat Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu dia membaca zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak boleh, ya, harus diulang lagi dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim, kalau memang ada zikir-zikir yang ada di antara ayat-ayat Al-Fatihah. Faslun fi tashdidatil Fatihah, fasal ini menerangkan tentang tasydid yang ada di surah Al-Fatihah. Jazakumullah khairan, jazakumullah. Jadi tadi disebutkan bahwasanya orang itu dalam membaca surah Al-Fatihah harus memperhatikan tasydid yang ada di Al-Fatihah. Tasydid yang ada di Al-Fatihah itu berapa? Tashdidatul Fatihah arba'ah asyara, ada 14. Masyaallah, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Tasydid yang ada di Al-Fatihah itu ada 14. Diperhatikan. Jadi tasydid yang ada di Al-Fatihah ini harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Fatihah saat sholat. Karena ini merupakan syarat dari sahnya Al-Fatihah. Yang pertama nih, bismillah. Nah, ini kan ada tasydid, bismillah. Tidak boleh bismillahi. Nah, bismillahi enggak boleh. Harus ada tasydid yang tampak, bismillah. Fauqal lam, ada di atas lam. Di sini harus ada tasydid yang tampak di atas ra, fauqar ra. Ar-rahimi, fauqar ra juga. Alhamdulillah, ada tasydid juga. Lillahi, fauqa lamil jalalah, yang ada di atas lam jalalah. Allah yazikal khair. Rabbi, ini juga Rabbi, ada tasydid, Rabbil alamin. Rabbi, fauqal ba, ada di atas ba. Ar-Rahmani, ini juga di atas ra, fauqar ra. Ar-Rahimi, ini juga fauqar ra.
maliki yaumiddin, yaumiddin, yaumiddin. Nah, ada juga tasydid di atas dal, fawqa dal. Iya, ini juga mungkin di sini yang sering orang tidak memperhatikan. Nah, jadi di sini ada tasydid. Iyyaka, iyyaka. Jadi tidak boleh iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka. Boleh. Ya, harus tampak tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fawqal ya'i. Kalau di sini di atas ya, juga di sini. Dan juga iya tasdid yang harus juga diperhatikan. Mana lagi? Ihdinas. Di sini nas, ihdinasi. Ini tasdid yang ada di atas shad ya, fokus shad. Siratal, juga ada tasydid di sini. Siratal, fawqal lam ya, fawqal lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Nah, di sini ada tasydid fawqad dad ya, di atas dad. Waladh. Setelah dad ini juga di atas lam, wal lam ada juga tasydid dhallin. Jadi tasydid yang ada di surah Al-Fatihah ini harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Fatihah saat sholat. Kitabnya kitab Safinatun Najah ya. Jadi kita mulai tadi dari sebelum subuh jam 3. Ini sampai ke faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Fasal ini merangkan tentang mengangkat mengangkat kedua tangan ketika takbir. Jadi ketika kita takbir, kita mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ya. Ada beberapa tempat yang disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan saat sholat. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi. Ya, disunnahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat ya ketika kita sholat. Ya. Jadi hukum mengangkat kedua tangan saat takbir itu bukan hal yang wajib tapi sunnah. Ya. Kapan? Inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, jadi kita disunahkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kemudian wa indar ruku, ketika kita hendak ruku. Allahu Akbar, ruku. Nah, juga disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa indal i'tidal, ketika berdiri setelah ruku. Sami'allahu liman hamidah, juga kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Kemudian yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Nah, tentunya ini berlaku ke sholat-sholat yang rubai dan thulathi, seperti sholat zuhur, asar, isya, maghrib. Kalau sholat subuh kan tidak ada tasyahud awalnya. Jadi 4 keadaan tadi disunahkan seorang ketika sholat itu mengangkat kedua tangannya, yaitu saat takbiratul ihram, saat ruku, saat i'tidal, dan juga ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Faslun fi syuruti as-sujud. Fasal ini merangkan tentang syarat-syarat ketika sujud. Jadi apabila seorang itu bersujud, apa saja hal-hal yang harus dilakukan. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Harus sujud atas 7 anggota. Nah, harus sujud di atas 7 anggota. Yang pertama itu dahi, yang kedua dan 3 itu kedua tangan, kemudian 4 dan 5 itu kedua lutut, 6 dan 7 itu kedua kaki. Maksudnya jari-jari kaki. Itu harus menempel ke tanah ketika kita sujud. Jadi kalau misalkan ada orang sujud tapi kakinya diangkat semuanya, gak sah ya. Atau sujud lututnya tidak ditempelkan ke tanah, gak sah juga. Atau tangannya tidak juga ditempelkan ke tanah, gak sah. Atau dahinya tidak ditempelkan ke tanah, gak sah juga. Ya, jadi 7 anggota ini harus benar-benar nempel ke tanah ketika kita sujud.
wa an takuna jabhatuhu maksyufah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua anggota yang 7 tadi harus terbuka ketika kita sujud? Nah, di sini ada yang harus terbuka, ada yang harus tertutup, ada yang boleh terbuka, boleh tertutup, ya. Wa an takuna jabhatuhu maksyufah. Yang pertama, dahi itu harus terbuka, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak boleh ada alas di sana, ya. Tidak boleh. Jadi yang pakai surban misalkan, kemudian sujud di atas surbannya, imamah yang dipakai maksudnya, ya. Wa tahammul bi ra'sihi, kemudian ketika kita itu sujud itu ada tahammul, maksudnya dahi kita itu ditekan sedikit, ya, ditekan ke tanah. Wa adamul huwi li ghairi, ketika kita sujud juga tidak diniatkan untuk yang lain. Nah, jadi kalau kita hendak sujud tapi tadi sujudnya karena ada orang yang ingin memukul, lalu dia ingin menempelkan dahinya ke tanah karena takut ada orang yang memukul, maka itu tidak dianggap sah. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih, kemudian juga tidak sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Jadi kadang kita itu membawa sorban ketika sholat, jadi sorban tersebut adalah sesuatu yang bergerak ketika kita bergerak dalam sholat. Maka ketika seorang itu bersujud, dahinya itu sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika ia sholat, maka akan jadi batal. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, jadi bagian bawah dari badan kita itu harus lebih tinggi dari bagian atas. Bagian atas ini maksudnya kepala, ya, kepala. Bagian bawah ini dari dada kita ke bawah ini namanya asafil, ya. Jadi bagian atas, ya, maksudnya kepala kita itu harus lebih rendah daripada bagian bawahnya. Jadi bawahnya itu agak lebih tinggi. Wa tuma'ninah fihi, jadi kalau misalkan dia sujud di tangga itu, mana otomatis antara kepala dan bagian bawah punggungnya itu akan datar, jadi tidak sah. Wa tuma'ninah fihi, dan harus tuma'ninah ketika seorang itu sujud. Khatimah, akhir dari pembahasan ini. Khatimatun fi a'dha'is sujud, anggota sujud. Nah, tadi dikatakan anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu, yang pertama itu adalah dahi, wa butunul kafain, telapak tangan 2, wa rukbatan, kemudian lutut yang 2 tadi, wa butunul ashabi ar-rijlain, kemudian bagian kaki. Faslun fi tasdidatit tasyahud. Nah, ketika kita bertasyahud juga harus memperhatikan tasdid yang ada dalam tasyahud. Ada berapa tasdid yang ada di dalam tasyahud? Tasdidatut tasyahud ihda wa ishrun. Ada 21 tasdid yang kita harus perhatikan ketika kita tasyahud. Khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Ada 5 dalam kesempurnaan tasyahud, ada juga 16 minimal tasyahud. At-tahiyyatu ala ta'i wal ya. At-tahiyya al-mubarakatus salawatu ala sad. Tasydidnya di atas sad. At-tayyibatu di atas ta dan juga di atas ya, ala ta'i wal ya. Lillahi di atas lam, ala lamil jalalah. Assalam ala sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ala al-ya wan nun wal ya. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah. Wa barakatuhu assalamu alayna. Assalamu ala sin, alayna wa ala ibadillahi ala lamil jalalah. Tasydidnya as-salihina ala sad. Ashhadu an la ala lam, ala lami alifin la
illa illallah lam alif wa lamil jalalah wa ashhadu anna ala nun Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammad wa ala ra wa ala lamil jalalah wa ala lam al jalalah Allah ala ra Muhammadar dar. Jadi semuanya ini harus diperhatikan ketika kita membaca tasyahud. Di antara rukun sholat adalah membaca sholawat atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga harus memperhatikan tasdid yang ada di pembacaan sholawat tadi. Faslun fi tasdidati sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasal menerangkan tentang tasdid yang ada di pembacaan sholawat atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasdidatu aqalli sholat ala Nabi arba. Ada tasdid yang ada pada minimal pembacaan sholawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan minimalnya. Minimal orang baca sholawat ketika sholat itu Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Di sini kita lihat ada 4 tasdid ya. Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya ini harus diperhatikan ketika kita membaca sholawat atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi aqallis salam. Minimal pembacaan as-salam. Ketika kita selesai ingin mengakhiri sholat kita, maka kita itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal salamnya seperti apa? Aqallus salam. Minimal salam adalah assalamualaikum. Itu sudah cukup ya. Kita mengakhiri sholat kita dengan mengatakan assalamualaikum. Jadi tidak wajib warahmatullah, enggak wajib. Jadi yang minimalnya adalah assalamualaikum. Lebih sempurnanya lagi assalamualaikum warahmatullah. Tasydidus salam ala sin. Jadi harus ditampakkan juga tasydid yang ada di as-salam. Assalamualaikum. Faslun fi awqatis shalah. Fasal ini menerangkan tentang waktu-waktu salat. Awqatus salati khamsah. Waktu-waktu salat itu ada 5. Awal waktu zuhur. Ya. Awal waktu salat zuhur adalah zawalus syams, ketika tergelincirnya matahari. Ketika matahari ada di pertengahan langit itu tidak masuk waktu salat zuhur. Tapi kalau sudah tergelincir maka sudah dimulai waktu salat zuhur. Wa akhiru masiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa. Dan akhir dari salat zuhur apabila bayangan dari sesuatu itu sama seperti sesuatu tersebut. Jadi kalau panjang sesuatu itu anggap 1 meter. Apabila bayangan tersebut juga 1 meter, maka ketika itu berakhirlah waktu salat zuhur. Selain dhillul istiwa ya. Yang dimaksud bayangan istiwa adalah bayangan yang ada ketika matahari ada di pertengahan langit ya. Jadi di situ tampaknya nggak ada bayangan di bawah. Nah, bayangan yang ada di bawah benda tersebut namanya dhillul istiwa. Jadi dhillul istiwa ini tidak dihitung. Wa awal waqtil asr, awal waktu salat asar adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalila. Apabila bayangan sesuatu itu sama seperti sesuatu tersebut. Jadi bendanya itu panjangnya 1 meter, bayangannya 1 meter. Wa zada qalila. Tapi ada lebihnya sedikit. 1 meter lebih misalkan. Bayangannya, bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter lebih. Berarti kalau bayangannya lebih dari 1 meter dari benda tersebut, maka artinya waktu sholat asar sudah masuk. Wa akhiruhu ghurubus syams. Akhir dari waktu sholat asar adalah terbenamnya matahari. Wa awal waktil maghrib, awal dari waktu maghrib adalah ghurub asy-syams, terbenamnya matahari. Wa akhiru ghurubus syafaq al-ahmar. Akhir dari awal dari waktu sholat maghrib adalah terbenamnya matahari. Wa akhiru ghurubus syafaq al-ahmar. Jadi di bagian jadi senja ya, yang merah itu. Apabila sudah hilang, maka berakhirlah waktu sholat maghrib. Wa awal waktil isya, awal waktu sholat isya ghurubus syafaqil ahmar, ketika waktu maghrib itu sudah
tidak ada lagi, maka akan disambung dengan waktu sholat isya. Wa akhiruhu tulu'al fajr shadiq. Akhir dari waktu sholat isya ketika terbitnya fajar shadiq. Wa awwalu waqti subh, awal waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'asy syams, ketika terbitnya matahari. Al-ashfaq salasah, senja itu ada 3. Ahmar, ada merah, ada kuning, ada putih. Al-ahmar maghrib, untuk yang merah itu tandanya waktu sholat maghrib. Wal asfar, dan yang kuning, wal abyad isya. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila ay yaghiba syafaqul asfar wal abyad, dan disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai bagian merah dan kuning itu yang ada di langit itu hilang, ya. Jadi harus diperhatikan itu. Tapi ini sunnah, ya, sunnah. Faslun fil awqatil lati tahrumu fiha shalah. Fasal ini menerangkan tentang waktu-waktu yang diharamkan kita melakukan sholat. Jadi ada waktu yang diharamkan kita melaksanakan sholat. Tapi sholat apa di sini? Maksud sholat sunat mutlak, ya. Sholat sunat mutlak itu tidak selama-lamanya kita boleh. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita diharamkan sholat. Tahrumus shalatul lati laisa laha sabab, diharamkan melakukan sholat yang tidak ada sebabnya. Mutaqaddim, tidak ada sebab mutaqaddim. Apa maksudnya sebab mutaqaddim? Ada sebab terlebih dahulu baru ada sholat. Seperti kita masuk masjid, ketika kita masuk masjid berarti kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi ada sebab terlebih dahulu baru ada sholat. Ini namanya sebab mutaqaddim. Wala muqarin, ada sebab namanya sebab muqarin, seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi ketika kita sholat itu bersamaan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Fi khamsati awqat. Jadi sholat yang tidak ada sebabnya, maksudnya sholat sunat mutlak, ya. Kita misalkan ingin refresh, ya, karena pekerjaan banyak menumpuk dan mungkin pusing, jadi kita langsung sholat. Nah, sholatnya sholat mutlak. Ada 5 waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat mutlak tadi, sholat sunat mutlak. Kapan? Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Apabila ketika terbitnya matahari sampai matahari itu agak tinggi sedikit, diperkirakan rumah. Kalau diukur menggunakan menit, ya, kurang lebihnya ada 15 menit, ya. Jadi kita dari waktu terbit 15 menit dari waktu terbit, maka selama 15 menit ketika terbitnya matahari sampai 15 menit itu kita tidak boleh melakukan sholat sunat mutlak, ya. Wa indal istiwa, ketika juga waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu di mana matahari pas ada di pertengahan langit, itu namanya waktu istiwa. Ketika istiwa, waktu istiwa, maka kita tidak boleh melakukan sholat sunat mutlak. Tapi fi wari yaumil jum'ah hatta tazul, di selain hari Jumat. Jadi kalau di hari Jumat bebas, ya, mau di waktu istiwa atau tidak. Dan juga selain di haram, ya. Kalau di Masjidil Haram itu bebas. Hatta tazul, sampai matahari itu sudah tergelincir. Jadi kalau matahari sudah tergelincir itu artinya waktu sholat zuhur sudah masuk. Wa indal isfirar hatta taghrub, ketika hampir terbenamnya matahari, ya, ketika hampir terbenamnya matahari sampai matahari itu betul-betul terbenam. Wa ba'da salat, maksudnya setelah asar. Wa ba'da salati subuh hatta tatlu'a syams, dan setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Ya, itu waktu-waktu di mana kita itu dilarang untuk melakukan sholat sunat mutlak, maksudnya. Wa ba'da salati subuh hatta tatlu'a syams wa ba'da salatil 'asr hatta taghrub, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Faslun fi sakatatis shalah. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang
saktah-saktah yang ada di sholat. Apa maksudnya saktah? Saktah itu artinya berhenti sejenak. Itu namanya saktah. Sakatatus sholati sittun. Saktah-saktah yang ada di dalam sholat itu ada 6. Jadi saktah itu kita dianjurkan berhenti sejenak. Kapan? Baina takbiratil ihrami wa du'a al-iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi seperti ini prakteknya. Allahu Akbar. Kita berhenti sejenak lalu memulai pembacaan doa iftitah. Jadi tidak dianjurkan kita setelah takbir langsung digabung dengan doa iftitahnya. Allahu Akbar kabira. Jadi usahakan di sana ada saktah, ada berhenti sejenak di situ. Wa baina du'a al-iftitah wa ta'awud, antara pembacaan doa iftitah dan ta'awud. Akhir doa iftitah wa ana minal muslimin, berhenti sejenak baru membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa baina al-fatihah wa ta'awud, antara pembacaan al-fatihah dan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baina akhir al-fatihah wa amin, antara akhir fatihah dan amin. Apa akhir al-fatihah? Waladdallin, berhenti sejenak. Amin. Wa baina amin wa surah, antara amin dan surah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa baina surah war ruku, antara pembacaan surah dan ruku itu harus ada saktah lagi. Anggap surah Al-Falaq. Syirazdin idza hasad, berhenti sejenak lalu ruku. Sebentar ya. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun yang harus ada dalam tumakninah. Al-arkanul lati, rukun-rukun yang harus ada tumakninah. Al-arkanul lati talzamuhu fiha tumakninah arba'ah. Jadi tumakninah itu berhenti ketika melakukan rukun. Artinya ketika kita sujud misalkan. Ketika kita sujud. Nah, pas sujud kita harus tumakninah. Artinya diam sebentar gitu. Berhenti sejenak. Ya. Diperkirakan pembacaan subhanallah. Bukan sujud seperti ini. Ini seperti ayam makan ini namanya. Al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah arba'atun. Jadi rukun-rukun yang harus ada tumakninahnya itu ada 4. Yang pertama ruku. Ruku itu bukan seperti ayam makan jagung. Jadi harus ditahan, harus pelan-pelan. Wal i'tidal, ketika pas saat i'tidal ya. Ketika kita berdiri itu harus tumakninah juga. Was sujud, ketika kita sujud ya. Wal julus bainas sajdataini. Jadi rukun-rukun ini harus ada tumakninah. Apa yang dikatakan tumakninah? At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakah. Adalah diam sejenak setelah dia bergerak. Nah, dia kan ketika sujud kan dia bergerak. Nah, ketika dia bergerak untuk sujud dia tahan sebentar. Bihaitsu yastaqimu kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Sehingga anggota badan itu tertahan sejenak. Itu diperkirakan dengan pembacaan subhanallah. Nah, kalau kita gambarkan ada orang di sujud ya, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, bisa. Ini minimalnya ya, minimalnya dengan pembacaan subhanallah. Jadi bukan kayak ayam ayam makan jagung. Kalau ayam makan jagung juga tumakninah. Waslun asbabu sujudi sahwi. Pasal ini menerangkan tentang sebab sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan sebelum orang itu mengucapkan salam. Ya, kenapa orang itu melakukan sujud sahwi? Ketika itu orang itu akan membaca Subhanallahi la yanamu laishu. Apa saja sebab-sebabnya? Asbabu sujud sahwi arba'atun. Ada 4 sebab seorang itu melakukan sujud sahwi. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad salat seperti tasyahud awal itu merupakan tasyahud awal yang ab'ad, seperti kunut juga. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak tasyahud awal, dia kan tidak melakukan tasyahud awal, berarti tidak melakukan ab'adus sholat. Karena dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad diantaranya adalah tasyahud awal, dan lagi ada kunut. Jadi kalau ada orang lupa tasyahud awal, lupa tidak kunut, maka dianjurkan sujud sahwi, sujud yang dilakukan sebelum mengucapkan salam 2 kali, ya, sujud 2 kali. Apa yang dibaca sama seperti yang dibaca ketika sujud. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan membaca subhanallahi la yanamu wa la yashu. Tsani, kemudian yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu idza fa'alahu nasiyan. Apabila seorang itu melakukan sesuatu yang dapat membatalkan, wala yubtilu sahuhu, akan tapi kalau melakukannya dengan cara lupa, idza fa'alahu nasiyan, maka itu menganjurkan seorang untuk sujud sahwi. Seperti apa ya, kalau dilakukan dengan sengaja, maka itu akan batal, ya, akan batal. Apabila sesuatu tersebut dilakukannya dalam keadaan lupa, maka seorang yang melakukan tersebut itu dianjurkan sujud sahwi. Jadi semua yang membatalkan sholat kalau dilakukannya sengaja itu akan membatalkan sholat, tapi ketika lupa dia tidak batal. Ketika dilakukan dalam keadaan lupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Tamam? Seperti apa? Seperti nambah rukun, ya, nambah rukun. Nambah rukun ini kalau dilakukan dengan sengaja maka membatalkan sholat. Ada orang sholat zuhur 5 rakaat, ya. Jadi kalau ada orang sholat zuhur betul-betul dia yakin sholat 5 rakaat, gimana hukumnya? Batal. Tapi kalau misalkan dilakukan dalam keadaan lupa, batal atau tidak? Tidak batal. Ketika tidak batal, maka dia dianjurkan sujud sahwi. Tamam? Seperti itu. As-salisu, bagian yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli. Itu memindahkan di antara yang menyebabkan seorang itu sujud sahwi, dianjurkan sujud sahwi apabila memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalli pada selain tempatnya. Rukun qauli seperti apa? Seperti Al-Fatihah, seperti pembacaan tasyahud, seperti pembacaan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dipindahkan di tempatnya, maka dianjurkan sujud sahwi. Seperti misalkan ketika pas berdiri dia membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu memindahkan rukun qauli. Atau membaca Al-Fatihah pas sujud misalkan. Bukan waktu membaca Al-Fatihah saat sujud. Maka ketika membaca Al-Fatihah saat sujud, maka dia dianjurkan sujud sahwi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'li ma'ihtimali ziyadah, adalah melakukan rukun fi'li yang ada kemungkinan lebih. Ada kemungkinan lebih. Dia setelah sujud, dia ragu apakah dia sujud 1 kali atau sudah 2 kali. Akhirnya dia nambah sujud lagi karena kemungkinan saya tadi sujud 1 kali, sehingga harus nambah lagi.
dan bisa aja ada kemungkinan dia sudah sujud 2 kali. Sujud yang merupakan tambahan ini sujud ketiga kalinya. Jadi karena ada kemungkinan tersebut, maka disunahkan dia sujud sahwi. Jadi di antara yang menyebabkan seorang tadi sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Pertanyaannya sekarang, apa saja sunnah-sunnah ab'ad? Ab'adus sholati sab'atun. Sunnah-sunnah ab'ad yang ada di dalam sholat itu ada 7. Tasyahud awal, wa qu'uduhu, dan juga duduk ketika tasyahud awal itu juga termasuk sunnah ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal. Wassalatu ala al-ali fi tasyahudil akhir, membaca salawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud yang terakhir. Wal kunutu wa qiyamuh, juga berdiri dan melakukan kunut, membaca doa kunut itu juga termasuk sunnah ab'ad yang kalau ditinggalkan seorang itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca sholawat dan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut. Ini semua ab'adus shalah. Kitab Safinatun Najah, matan Safinatun Najah. Faslun fi mubtilatis shalah. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Tabtulus salatu bi arba'a asyara khaslah. Salat itu akan batal dengan 14 perkara. Jadi apabila 14 perkara ini dilakukan oleh seorang saat sholat, maka sholatnya akan menjadi batal. Apa saja? Bil hadas, dengan adanya hadas. Ya, pas sholat dia kentut misalkan, maka batallah sholatnya. Wa biwuqu'in najasah, dengan adanya najis. In lam tulqa halan, apabila tidak dibuang secara tidak segera dibuang. Min ghairi hamlin, tanpa harus dibawa najisnya. Jadi apabila baju yang dia pakai ada najisnya misalkan saat sholat, maka sholatnya akan menjadi batal. Tapi kalau najisnya tersebut tidak dihilangkan segera, jadi kalau misalkan ada najis yang jatuh misalkan di bajunya, langsung dibuang segera, maka itu tidak dapat membatalkan. Tapi tanpa dibawa, ya, maksudnya ketika ada najis lalu dibawa seperti itu, itu namanya membawa. Ketika membawa itu sudah batal. Wa inkisyafil aurah, dan terbukanya aurat. Ketika aurat kita itu terbuka saat sholat, maka batal. Apabila illam tustar halan, apabila tidak segera ditutup. Jadi kalau terbuka karena ada angin misalkan, lalu ditutup, lalu segera ditutup, maka tidak batal. Tapi kalau dibiarkan terbuka begitu saja, tak ditutup, maka akan membatalkan sholat. Wan nutuk biharfain, yang melafalkan dengan 2 huruf, au harfin mufhimin amdan, atau melafalkan 1 huruf yang memberikan pemahaman pada orang lain, di mana itu dilakukan secara sengaja, maka itu dapat membatalkan sholat. Wabil mufattiri amdan, dan juga yang membatalkan puasa itu dapat membatalkan sholat, seperti makan, minum, ya. Wal akl katsir nasiyan, makan yang banyak dalam keadaan lupa. Ada orang saat sholat dia lupa ngambil piring, terus makan, lupa dirinya lagi dalam keadaan sholat, maka sholatnya akan batal. Kalau bolong kecil di kain pas duduk terlihat kulit, apabila sampai warna kulitnya itu terlihat, maka itu bermasalah, ya. Wa thalathu harakatin,
mutawaliyatin walau sahwa. 3 gerakan yang berurutan walaupun itu dilakukan dalam keadaan lupa itu dapat membatalkan sholat. Wal wasbatul fahisyah, dan juga dia melakukan loncatan yang keras itu dapat membatalkan sholat. Bayangkan lagi sholat dia loncat-loncat, dapat membatalkan sholat. Wad darbatil mufridah, dia mukul, mukul yang keterlaluan, mukul dengan pukulan keras, itu dapat membatalkan sholat. Waziyadati, tapi kalau misalkan ada semut misalkan, atau ada nyamuk, dipukul dengan pelan, itu tidak membatalkan sholat. Waziyadatu ruknin fi'liyin amdan, dan juga yang membatalkan sholat itu apabila menambah rukun fi'li. Kan rukun itu ada 2, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Jadi kalau menambah rukun fi'li seperti menambah rakaat, menambah sujud, menambah ruku, ya. Tapi kalau menambah rukun qauli tidak membatalkan sholat, ya. Rukun qauli diantaranya adalah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai 2 kali, tidak batal sholatnya. Baca Al-Fatihah sampai 5 kali dalam 1 rakaat, tidak batal sholatnya. Karena itu namanya rukun qauli. Yang membatalkan itu apabila menambah rukun fi'li. Wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Mendahului imam 2 rukun. Itu dapat membatalkan sholat apabila dilakukan dalam keadaan sengaja. Wa takhalluf bihima bi ghairi ad. Ya, melambat dari imam dari 2 rukun tanpa uzur itu juga dapat membatalkan sholat. Wa niyati qat'is shalah, niat untuk keluar dari sholat atau menggantungkannya. Kalau terjadi sesuatu ini saya akan kabur misalkan pas sholat, dia melakukan seperti itu, maka dapat membatalkan sholat. Wa ta'liqi gad'iha bi syai', ya, menggantungkan keluar dari sholat dengan sesuatu. Kalau ayah saya datang saya akan berhenti sholat. Ini sudah menggantungkan keluarnya sholat, keluar dari sholat dengan datangnya ayahnya. Wa taraddud fi qat'iha, dia ragu, ini saya mau lanjut sholat atau tidak ya, lanjut atau tidak lanjut, bimbang dia. Maka keraguan tersebut itu dapat membatalkan sholat. Kalau garu-garu batal juga. Kalau garu-garunya itu menggunakan gerakan yang besar, ya, pergerakan yang menggerakkan semua bagian tangan, itu dapat membatalkan. Tapi kalau menggunakan jari-jari, ya, maka tidak diperhitungkan, ya. Jadi kalau yang ingin garu-garu saat sholat, maka itu gunakan jari-jari, ya, seperti itu. Faslun fima talzamu fihi niyatul imamah. Pada dasarnya orang kalau jadi imam, kalau ada orang jadi imam, itu tidak wajib niat jadi imam, ya. Yang wajib niat jadi makmum adalah makmum. Jadi makmum itu yang wajib niat berjamaah. Kenapa? Ya, jadi makmum itu yang wajib niat berjamaah. Adapun imam itu tidak wajib pada dasarnya niat berjamaah. Meyakini bahwa imam membawa najis apa batal? Kalau sudah makmum tahu bahwasanya imamnya ada najis yang dibawa oleh imam, maka sholat makmum batal, ya. Kemudian setelah sholat menceritakan kepada makmum, ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau makmum sudah tahu di imamnya itu ada najisnya, atau imam melakukan hal-hal yang dilarang misalkan, maka sebagai makmum itu kalau makmum tahu akan hal itu maka batal. Kalau tidak tahu maka tidak batal. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Jadi yang wajib niat jadi imam. Kata tadi imam itu tidak wajib niat jadi imam kecuali
ya, kecuali di masalah-masalah berikut. Jadi masalah-masalah berikut ini adalah masalah di mana imam itu wajib niat jadi imam. Yang pertama al-jumu'ah. Karena Jum'ah itu disyaratkan berjemaah, dan itu tidak bisa terwujud dengan kecuali dengan imam dan makmum. Maka makmum dan imam harus dan wajib niat jadi imam. Wal mu'adah, salat yang diulang. Wal manzuratu jama'atan, salat nazar berjemaah. Wal mutaqaddimatu fil matar. Mutaqaddimah fil matar maksudnya adalah salat berjamaah yang dijamak takdim gara-gara ada hujan. Jadi ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Seperti halnya seorang itu boleh jamak takdim dengan perjalanan, boleh juga jamak takdim dengan sakit, ya, boleh juga jamak takdim dengan hujan. Tapi kalau jamak bil qasar itu boleh jamak takdim wa takhir. Jamak sholat gara-gara sakit itu boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Tapi kalau di mator, di hujan, jamak, ya, menjamak sholat karena hujan itu diperbolehkan hanya bagi berjemaah, bagi jemaah yang mempunyai yang kebiasaannya sholat berjemaah di masjid, namun terjadi hujan yang besar sehingga dia tidak mungkin kan kembali ke rumahnya, ataupun dia ketika kembali nantinya tidak bisa kembali lagi ke masjid di pelaksanaan sholat selanjutnya. Maka jamaah tersebut itu diperbolehkan menjamak takdim saja, ya, jamak takdim. Jadi kalau dia berangkat ke masjid pas waktu sholat duhur, dia sholat duhur dan asarnya di masjid karena ada hujan. Maka ketika itu imam itu harus niat jadi imam, ya, karena ini disyaratkan jamak takdim bil mator itu harus berjemaah. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.